Pintu rumah kayu tua itu dibanting keras tepat di depan wajahku saat aku baru berusia 14 tahun. "Kamu bukan lagi anakku. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali," teriak ayahku dengan suara yang penuh kebencian sementara ibuku hanya berdiri di belakangnya menangis tanpa suara. Aku rian berdiri di sana dengan tas ransel kecil yang berisi 2 baju ganti dan beberapa ribu rupiah yang kusembunyikan di saku celana. Malam itu hujan deras mulai turun di desa kecil dekat Surabaya tapi aku tidak merasakan dinginnya air hujan. Yang kurasakan hanyalah hati yang hancur berkeping-keping karena ayahku baru saja menemukan surat kecil yang kutulis untuk teman sekolahku yang juga laki-laki. Surat itu hanya berisi kata-kata polos tentang perasaan yang tidak ku mengerti sepenuhnya tapi baginya itu sudah cukup untuk mengusirku seperti anjing liar. Aku berjalan menyusuri jalan tanah yang becek menuju stasiun kereta terdekat tanpa tahu kemana harus pergi. Di dalam kereta yang penuh sesak aku duduk di pojok merangkul lutut sendiri dan berusaha menahan air mata. Mengapa mencintai sesama jenis harus membuatku kehilangan rumah dan keluarga dalam satu malam? Pikiranku berputar-putar sementara kereta melaju menuju Jakarta, ibu kota yang selama ini hanya ku kenal dari cerita televisi. Sesampainya di Jakarta dini hari aku tidak punya tempat menginap. Aku tidur di bangku taman dekat stasiun Gambir dengan tas sebagai bantal. Suara kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang membuatku takut tapi lebih takut lagi jika aku kembali ke desa. Pagi harinya aku mulai mencari kerja apa saja. Aku membantu menjajakan koran di lampu merah lalu membersihkan meja di warung kecil. Uang yang kudapat hanya cukup untuk makan sekali sehari. Setiap malam aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku memang salah karena merasa berbeda. Di desa dulu aku sering mendengar orang-orang mengatai orang seperti aku sebagai penyakit atau dosa besar. Kini aku merasakan sendiri bagaimana dunia memandangku sebagai orang yang tidak layak dicintai. Suatu sore saat aku sedang membersihkan selokan di pinggir jalan seorang pria paruh baya bernama Budi mendekatiku. Dia melihat aku yang kotor dan lelah lalu menawarkan tempat tinggal sementara di kosannya yang kecil di pinggiran Jakarta. "Aku tahu seperti apa rasanya sendirian di kota ini anak muda," katanya pelan. Aku tidak percaya begitu saja tapi tidak ada pilihan lain. Malam itu di kamar kecil yang berbau lembab aku menceritakan sedikit tentang diriku. Budi hanya mendengarkan tanpa menghakimi. Dia bilang dia pernah mengalami hal serupa bertahun-tahun lalu. Untuk pertama kalinya sejak diusir aku merasa ada orang yang melihatku sebagai manusia bukan monster. Tapi rasa syukur itu tidak bertahan lama. Besoknya aku kembali ke jalanan mencari uang dan menghadapi tatapan sinis orang-orang yang seolah tahu rahasiaku. Aku mulai belajar menyembunyikan perasaanku lebih dalam lagi. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang melelahkan. Aku bekerja dari pagi hingga malam membantu pedagang kaki lima sambil sesekali mencuri waktu untuk belajar membaca koran bekas. Aku ingin sekolah lagi meski tahu itu mustahil. Setiap kali melihat anak seusiaku berjalan dengan seragam sekolah hati ini terasa perih. Mereka punya rumah keluarga dan masa depan. Aku hanya punya ketakutan dan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Suatu malam di kos Budi aku menangis diam-diam di sudut kamar. Budi mendengar lalu duduk di sampingku. "Kamu tidak salah Rian. Dunia yang salah karena tidak mau menerima kita apa adanya," katanya. Kata-katanya seperti obat tapi luka di dada masih terasa nyeri. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku bisa bertahan di kota ini atau akan mati kelaparan dan kesepian. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mulai bangkit. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Besok paginya aku bangun lebih awal dan pergi mencari pekerjaan yang lebih baik. Aku tidak tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan bahwa banyak lagi air mata serta pelajaran yang harus kuhadapi sebelum aku bisa pulang. Budi akhirnya memperkenalkanku pada seorang teman lamanya yang punya warung kecil di kawasan Tanah Abang.
Aku diterima bekerja sebagai pembantu dapur dengan gaji kecil tapi cukup untuk membayar sewa kamar dan makan. Pekerjaan itu berat, mengangkat kardus beras, membersihkan piring hingga larut malam, tapi aku merasa lebih aman daripada tidur di taman. Di warung itu aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Ada yang ramah, ada yang kasar, tapi aku belajar untuk tetap rendah hati dan tidak banyak bicara tentang diriku. Suatu hari seorang pelanggan tetap bernama Pak Hadi yang bekerja di kantor pemerintahan mulai sering mengobrol denganku. Dia bertanya tentang asal-usulku dan aku hanya menjawab singkat bahwa aku dari desa dan mencari kerja di Jakarta. Dia tersenyum lalu berkata, "Kamu anak baik, Rian. Jangan sampai kota ini merusakmu." Aku tidak tahu apakah dia curiga atau hanya baik hati. Malam harinya aku menceritakan pertemuan itu pada Budi. Dia mengingatkanku untuk berhati-hati karena di Indonesia menjadi diri sendiri bisa berbahaya. Aku mulai menyisihkan uang untuk mendaftar kursus malam di sebuah sekolah kesetaraan. Aku ingin punya ijazah meski hanya setiap malam setelah kerja aku bersepeda ontel menuju sekolah yang jauhnya 5 kilometer. Di kelas aku bertemu dengan anak-anak lain yang juga putus sekolah karena alasan ekonomi atau keluarga. Ada seorang anak laki-laki bernama Dika yang duduk di bangku belakang. Dia pintar dan selalu membantu aku memahami pelajaran matematika. Kami mulai sering ngobrol setelah kelas. Dika bercerita tentang keluarganya yang broken home dan aku diam-diam iri karena dia masih punya ibu yang menyayanginya meski ayahnya pergi. Suatu malam setelah hujan deras Dika mengantarku pulang dengan motornya. Di perjalanan dia bertanya, "Kamu pernah suka sama orang ya, Rian?" Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Aku hanya mengangguk pelan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dika tidak bertanya lagi tapi sejak itu kami semakin dekat. Dia menjadi sahabat pertamaku di Jakarta. Kami berbagi makanan bekal dan mimpi-mimpi kecil. Aku merasa hidup mulai berwarna meski masih banyak ketakutan di dada. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari di warung ada keributan. Seorang pelanggan mabuk mengatai aku, "Anak itu aneh ya gay kayaknya." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Aku berusaha tersenyum tapi tanganku gemetar saat membersihkan meja. Malamnya aku pulang dan menangis di kamar. Budi memeluk bahuku dan bilang, "Kamu harus kuat, Rian. Dunia ini keras tapi kamu lebih keras lagi." Aku mulai belajar menyembunyikan perasaanku lebih baik. Aku menghindari Dika selama beberapa hari karena takut dia juga akan menjauh jika tahu. Tapi Dika justru datang ke warung mencariku. "Kenapa kamu menghindar?" "Aku tidak peduli siapa kamu selama kita tetap teman," katanya. Air mataku hampir jatuh. Untuk pertama kalinya aku merasa diterima tanpa syarat. Kami melanjutkan persahabatan itu dengan hati-hati. Dika mengajakku ikut kursus komputer gratis di komunitas pemuda setempat. Di sana aku belajar cepat dan mulai bermimpi punya pekerjaan kantoran suatu hari. Tahun pertama di Jakarta berlalu dengan cepat. Aku sudah lulus ujian kesetaraan dan mulai bekerja paruh waktu sebagai admin di sebuah toko pakaian kecil. Gaji lebih besar meski masih pas-pasan. Aku pindah ke kos yang lebih layak bersama Budi. Setiap malam aku menulis surat untuk ibuku yang tidak pernah kubalas. Aku ingin bilang bahwa aku baik-baik saja tapi takut ayahku membaca. Rasa rindu pada keluarga semakin kuat tapi aku tahu aku belum siap kembali. Di dalam hati aku masih berjuang menerima diriku sendiri. Kadang aku bertanya pada cermin apakah aku pantas bahagia. Jawabannya belum datang. Tapi dengan Budi dan Dika di sisi aku mulai percaya bahwa mungkin suatu hari aku bisa hidup tanpa takut. Perjalanan ini masih panjang dan aku tahu badai yang lebih besar masih menanti. 2 tahun berlalu sejak aku tiba di Jakarta. Aku sudah berusia 16 tahun dan pekerjaanku di toko pakaian semakin stabil.
Bosku Pak Joko melihat potensiku lalu mempromosiku menjadi supervisor. Gaji bulanan cukup untuk menyewa kamar sendiri meski kecil. Aku mulai mengirim uang kecil-kecilan ke ibuku lewat tetangga tanpa ayah tahu. Setiap kali menerima pesan singkat dari ibu, hati-hati nak, hatiku hangat tapi juga perih. Di sekolah kesetaraan semalam aku bertemu lagi dengan Dika yang sekarang sudah seperti saudara. Kami sering menghabiskan akhir pekan di taman bermain catur atau hanya ngobrol tentang masa depan. Suatu hari Dika mengajakku ke sebuah kai kecil di kawasan Senayan. Di sana aku bertemu dengan sekelompok pemuda yang ternyata juga seperti kami. Mereka tidak berteriak-teriak tentang identitas tapi saling mendukung diam-diam, ada yang bekerja di perusahaan besar, ada yang masih kuliah. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian di dunia ini. Tapi kehidupan tidak pernah mudah. Suatu malam di kai ada raya polisi yang memeriksa identitas. Aku panik karena takut rahasiaku terbongkar. Dika menarikku keluar lewat pintu belakang tepat waktu. Kami lari di gang-gang gelap sambil tertawa gugup. Kita harus lebih hati-hati Rian, katanya sambil memegang tanganku sebentar. Sentuhan itu membuat hatiku berdegup aneh. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku pada Dika bukan lagi sekadar persahabatan. Tapi aku takut. Takut jika dia tidak merasakan hal yang sama atau jika hubungan ini justru menghancurkan kami. Aku memilih diam dan menjaga jarak emosional. Di tempat kerja aku bertemu dengan seorang gadis bernama Sinta yang bekerja sebagai kasir. Dia ramah dan sering mengajakku makan siang. Suatu hari dia mengaku suka padaku. Aku terkejut dan tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak ingin menyakitinya tapi juga tidak bisa berbohong selamanya. Aku bilang bahwa aku belum siap untuk pacaran. Sinta sedih tapi tetap bersikap baik. Persahabatan dengan Dika semakin dalam. Kami sering belajar bersama untuk ujian SMA. Di salah satu malam belajar di kosku Dika tiba-tiba bilang, "Ya aku tahu kamu berbeda Rian." Dan aku juga. Kami terdiam lama. Lalu kami berpelukan tanpa kata. Malam itu kami tidak melakukan apa-apa selain berbagi cerita dan air mata. Aku merasa dicintai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi kebahagiaan itu diuji ketika ayah Dika tiba-tiba datang ke Jakarta dan memaksa Dika pulang ke kampung. Dika pergi dengan berat hati meninggalkan aku dengan janji akan kembali. Bulan-bulan berikutnya aku merasa kosong. Aku bekerja lebih keras lagi untuk melupakan rindu. Di toko aku naik jabatan lagi menjadi asisten manajer. Bosku memperkenalkanku pada dunia bisnis kecil-kecilan. Aku mulai belajar menjual online dan membuka akun toko pakaian sendiri di media sosial. Penjualan mulai naik pelan-pelan. Aku menyisihkan setiap rupiah untuk masa depan. Suatu hari Budi sakit parah. Aku merawatnya siang malam di rumah sakit. Dokter bilang dia terlalu lelah karena kerja keras bertahun-tahun. Di ranjang sakit Budi memegang tanganku dan bilang, "Jangan ulangi kesalahanku Rian. Kejar mimpi kamu dan jangan takut mencintai." Kata-katanya membuatku menangis. Setelah Budi sembuh aku memutuskan untuk fokus pada usahaku. Aku berhenti dari toko dan membuka usaha kai kecil di pinggir jalan dengan modal pinjaman dari teman komunitas. Kai itu bertema sederhana tapi nyaman. Pelanggan mulai berdatangan termasuk banyak anak muda yang mencari tempat aman untuk mengobrol. Aku merasa hidup mulai bermakna. Tapi di dalam hati aku masih sering memikirkan ayah dan ibu di desa. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah ayah masih membenciku? Pertanyaan itu terus menghantuiku meski aku berusaha kuat. Perjalanan hidupku baru memasuki babak baru dan aku tahu ujian yang lebih berat masih menanti di depan. Kai kecilku semakin ramai setelah 2 tahun beroperasi. Aku sudah berusia 20 tahun dan mulai merekrut karyawan.
Usahaku berkembang hingga punya cabang kecil di kawasan Blok M. Aku belajar manajemen dari buku dan kursus online. Hidupku terasa stabil tapi hati ini masih sering gelisah. Suatu hari Dika kembali ke Jakarta setelah bertahun-tahun. Dia datang ke Kai dengan senyum lebar tapi matanya menunjukkan banyak cerita. Kami duduk berdua di sudut Kai dan dia menceritakan bahwa ayahnya memaksa dia menikah dengan gadis pilihan keluarga. Dika menolak dan akhirnya diusir juga. Kami saling berpelukan lama. Malam itu kami berjalan-jalan di pinggir sungai Ciliwung sambil berbagi mimpi. Aku ingin bersama kamu Rian kalau kamu mau, katanya pelan. Aku menangis bahagia. Kami memutuskan untuk menjalani hubungan dengan hati-hati tanpa terlalu terbuka di depan orang. Kami pindah ke apartemen kecil bersama dan membagi tugas mengurus Kai. Kehidupan kami sederhana tapi penuh cinta. Aku merasa akhirnya punya keluarga kecil sendiri. Tapi dunia bisnis tidak semudah itu. Saingan Kai baru muncul di sekitar dan penjualan turun drastis. Aku harus berhutang untuk renovasi dan promosi online. Di saat yang sama ada teman lama dari komunitas yang iri dan menyebarkan rumor bahwa Kaiku adalah tempat berkumpul orang-orang tidak normal. Rumor itu membuat pelanggan lama pergi. Aku hampir putus asa. Dika mendukungku sepenuh hati. Kami bekerja siang malam membersihkan Kai sendiri dan mencari pelanggan baru. Suatu malam ada raya mendadak dari aparat karena aduan tetangga. Mereka memeriksa dokumen dan mengintimidasi kami. Aku merasa kembali seperti anak 14 tahun yang diusir. Dika memegang tanganku di belakang dan berbisik, kita bisa lewati ini. Berkat bantuan pengacara dari komunitas kami selamat tapi Kai harus tutup sementara. Aku kehilangan hampir semua tabungan. Malam itu aku menangis di pelukan Dika dan bertanya apakah kita salah karena mencintai. Dia menjawab kita tidak salah. Dunia yang belum siap. Kami memulai lagi dari nol. Aku menjual motor dan Dika bekerja paruh waktu sebagai desainer grafis. Kami membuka Kai baru dengan nama rumah kecil di lokasi yang lebih tenang. Pelan-pelan pelanggan kembali terutama anak muda yang mencari tempat nyaman. Usaha kami bangkit lagi. Di saat yang sama aku mulai aktif di forum online mendukung hak-hak anak muda yang mengalami diskriminasi. Aku tidak pernah memposting wajahku tapi cerita anonimku banyak yang dibaca. Suatu hari aku mendapat pesan dari ibuku lewat nomor baru. Ayahmu sakit berat nak. Dia sering menyebut namamu dalam tidur. Pesan itu membuat dunia berhenti berputar. Aku tidak tidur semalaman. Dika memelukku dan bilang kamu harus pulang Rian. Sudah waktunya. Aku takut tapi juga rindu. Aku memutuskan untuk pulang setelah 10 tahun pergi. Aku menyiapkan segalanya mengatur Kai agar tetap jalan dan meminta Dika menemaniku. Perjalanan kereta ke Surabaya terasa panjang. Setiap stasiun yang dilewati membawa kenangan lama. Aku bertanya-tanya apakah ayah masih mengenalku atau akan mengusirku lagi. Tapi kali ini aku bukan anak kecil yang lemah. Aku pulang sebagai pria yang sudah belajar banyak tentang hidup dan cinta. Kereta tiba di stasiun Surabaya Gubeng pagi-pagi sekali. Udara desa terasa berbeda setelah 10 tahun. Aku dan Dika naik angkot menuju kampung. Rumah kayu tua itu masih berdiri sama seperti dulu tapi catnya sudah pudar. Ibuku yang sudah tua langsung memelukku erat sambil menangis. Kamu pulang nak, ayahmu sudah menunggu. Ayahku terbaring di kamar dengan selang oksigen. Penyakit jantung membuatnya lemah. Saat aku masuk dia membuka mata dan terdiam lama. Rian, suaranya serak. Aku mendekat dan memegang tangannya. Iya pak. Aku pulang. Air mata ayahku mengalir pelan untuk pertama kalinya aku melihatnya menangis. Dia tidak berteriak, tidak mengusir. Dia hanya memandangku lama lalu berkata pelan, "Demakan ayah.
Kata itu seperti membuka semua luka yang selama ini kutup rapat. Aku menangis di bahunya tanpa kata. Dika berdiri di belakang memberi kami ruang. Hari-hari berikutnya aku tinggal di rumah membantu merawat ayah. Kami berbicara banyak. Ayah bercerita bahwa setelah aku pergi dia sering menyesal tapi harga diri dan pandangan masyarakat membuatnya diam. Ibuku juga mengaku sering menangis diam-diam. Pelan-pelan aku ceritakan perjalananku di Jakarta tentang Budi, Dika dan Kai. Aku tidak sembunyikan bahwa Dika adalah pasanganku. Ayah terdiam lama lalu berkata, aku tidak mengerti sepenuhnya nak. Tapi aku lihat kamu bahagia. Itu yang penting. Kata-kata itu bukan penerimaan penuh tapi sudah cukup untukku. Dika membantu di rumah membersihkan halaman dan memasak. Lambat laun ayah mulai mengobrol dengan Dika meski masih kaku. Tetangga mulai bertanya-tanya tentang teman yang kubawa pulang. Ada yang sinis, ada yang pura-pura tidak tahu. Aku belajar menghadapi tatapan itu dengan kepala tegak. Suatu malam ayah memanggilku ke kamar. Dia memegang oto lama kami saat aku kecil. Aku pernah berpikir kamu bukan anakku. Tapi sekarang aku sadar kamu lebih kuat dariku. Dia meminta maaf lagi dan bilang ingin bertemu dengan orang tuaku yang sebenarnya sudah tiada. Aku ceritakan tentang usahaku dan dia bangga. Kamu berhasil meski ayah yang salah. Malam itu kami duduk di teras sambil minum teh. Ayah bertanya tentang Dika dan aku jawab jujur bahwa kami saling mencintai. Ayah mengangguk pelan tanpa komentar. Keesokan harinya dia meminta Dika duduk di sampingnya dan berkata, "Rawat anakku baik-baik." Hati ini hangat. Aku tahu penyembuhan butuh waktu tapi benih penerimaan sudah tumbuh. Aku memutuskan memperpanjang kunjungan dan membantu memperbaiki rumah. Dika dan aku berjalan-jalan ke sawah tempat aku dulu bermain. Di sana kami berpelukan dan aku berbisik terima kasih sudah menemaniku pulang. Tapi tidak semua berjalan mulus. Ada sepupu yang datang dan marah karena tahu tentang aku dan Dika. Dia memaki di depan rumah. Ini memalukan keluarga. Ayah yang masih lemah bangun dari tempat tidur dan membela kami untuk pertama kalinya. Ini rumahku dan anakku. Kalau tidak suka pergi. Kata ayah membuat sepupu itu pergi dengan marah. Aku memeluk ayah erat. Saat itu aku sadar bahwa perubahan sudah terjadi meski kecil. Aku mulai mengajari ayah menggunakan ponsel agar kami bisa video call setelah aku kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang ini bukan akhir tapi awal dari babak baru. Aku belajar bahwa maaf dan penerimaan bisa datang meski lambat. Dan cinta sejati tidak harus sempurna asal tulus. Setelah 2 bulan di desa aku dan Dika harus kembali ke Jakarta karena Kai membutuhkan kami. Ayah sudah lebih sehat dan ibu tersenyum setiap hari. Di stasiun ayah memelukku untuk pertama kalinya sejak aku kecil. Pulanglah lagi nak. Rumah ini selalu terbuka untukmu dan Dika. Aku menangis bahagia. Perjalanan kereta kembali terasa ringan. Di Jakarta kami melanjutkan hidup dengan semangat baru. Kain rumah kecil semakin besar dan aku mulai membuka cabang ketiga. Aku sering berbagi cerita anonim di forum untuk membantu anak muda lain yang mengalami hal serupa. Dika dan aku merencanakan masa depan bersama, mungkin mengadopsi anak suatu hari. Suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen aku memandang lampu kota dan tersenyum. Dari anak yang diusir di usia 14 aku kini punya segalanya, usaha, keluarga dan cinta yang tulus. Tapi aku tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih banyak yang tidak menerima. Aku pernah diusir, ayahku pernah kehilangan segalanya. Tapi aku juga pernah bangkit, menemukan sahabat, mencintai dan akhirnya dipeluk kembali oleh ayah. Semua itu mengajarkanku bahwa identitas bukanlah kutukan melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Aku sering mengirim otokai ke ayah dan dia balas dengan bangga, "Sama kamu nak." Kata-kata sederhana itu lebih berharga daripada emas.
Dika memelukku dari belakang dan berbisik, kita sudah sampai di rumah yang sebenarnya. Ya, rumah bukan lagi tempat tapi perasaan diterima apa adanya. Aku sering bertanya-tanya apakah semua orang bisa mengalami perubahan seperti ayahku. Aku berharap cerita ini bisa menginspirasi mereka yang sedang berjuang di luar sana. Hidup memang penuh liku, tapi setiap langkah membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Dan di akhir perjalanan yang panjang ini aku sadar bahwa cinta keluarga, persahabatan dan penerimaan diri adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Benarkah bahwa seorang ayah tidak bisa menerima anaknya yang gay, atau justru salah karena setiap hati bisa berubah dengan waktu dan cinta?